Bab 3153. Baik-baik berbicara. Pria Parubaya melihat tetua Zhang, kemudian menoleh ke arah Yoyo. Saat ini, dia merasa mungkin masalah tidak seperti yang dibayangkan. Apakah mereka sedang menjalankan misi rahasia? Saat berpikir demikian, pria Parubaya langsung berkata dengan sopan, "Tetua Zhang, maaf mengganggu." Usai berkata, dia langsung membawa sekelompok master ini berbalik badan pergi. Tetua Zhang mendengus, lalu menatap ke arah Mile dan tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, ayo kita pergi." Mile menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Tetua Zhang tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, setahuku Yang Mulia Li Bena sepertinya terus bernegosiasi di Laut Penderitaan dengan klan peninggalan kuno agung." Mile tersenyum dan berkata, "Tetua Zhang, kamu mencurigai statusku." Tetua Zhang langsung menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku hanya penasaran saja." Setelah itu, Tetua Zhang menatap ke arah Mile dan menunggu jawaban dari Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Tetua Zhang, Kak Li Bena." Mile mendadak berhenti. Sedangkan Tetua Zhang langsung tercengang. "Kak Li Bena." Mile tersenyum dan berkata, "Tetua Zhang, kita jangan banyak bertanya tentang masalah Yang Mulia Li Bena. Kita hanya perlu menjalankan perintah darinya. Jika kamu mencurigai statusku, kamu boleh langsung tanyakan padanya." Tetua Zhang langsung diam. Sekarang dalam benaknya hanya dipenuhi dengan perkataan Mile sebelumnya, "Kak Li Bena." Apa hubungan mereka berdua? Apakah dia adalah anak simpanan dari ketua klan Zokusen? Saat berpikir demikian, Tetua Zhang merasa pusing sekali. Sekarang dia masih tidak bisa memastikan, tetapi memahami satu hal, yaitu orang yang ada di depannya adalah sosok yang tidak boleh disinggung sembarangan. Di perjalanan, Mile juga tidak banyak berbicara lagi. Sebenarnya, Mile bisa membunuh langsung Tetua Zhang ini, karena baginya Master Alam 9 Puncak tidak ada bedanya dengan seekor semut. Jangankan Alam 9, bahkan Master Alam asli juga bisa dibunuh olehnya. Teknik lipatnya sudah meningkat sangat pesat, bahkan tidak takut dengan Master Alam Dewa asli. Namun Mile memilih tidak membunuhnya, karena membunuhnya pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Pada saat ini, aura yang menakutkan langsung memancar keluar dari dalam hutan. Mile mengerutkan keningnya. Kemudian ada seekor siluman tandus yang menyerbu. Bentuk monster ini sangat besar, sekali melangkah permukaan tanah langsung bergetar kuat. Ekspresi wajah Tetua Zhang langsung berubah. Dia mengayunkan tangan, seketika kekuatan yang menakutkan langsung memancar keluar. Boom! Terdengar suara ledakan yang kuat, monster tandus itu langsung mundur, tetapi Tetua Zhang juga mundur. Pada saat ini, ada sebuah tangan yang memegang bahunya Tetua Zhang. Tetua Zhang barulah berhenti. Tangannya Mile. Tetua Zhang memandang ke arah Mile dengan tatapan kaget. Mile hanya tersenyum, dan berkata, "Tetua Zhang, kamu baik-baik saja?" Tetua Zhang sedikit kaget, dia menyadari sepertinya sudah meremehkan kekuatan Tuan Muda Ye ini. Lalu, monster tandus yang ada di kejauhan kembali menyerbu. Ekspresi wajah Mile sangat tenang, kemudian mengulurkan jari jempolnya. Pedang biru gaib langsung terbang keluar. Boom! Cahaya pedang melintas, monster itu langsung terpelanting hingga puluhan ribu mil. Saat berhenti raganya sudah menjadi ilusi dan tersisa darah saja. Tetua Zhang kaget melihat semua ini. Monster itu setidaknya mencapai alam 8. Kekuatan tempur monster biasanya lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, monster alam 8 bisa dikatakan sama seperti master manusia alam 9. Manusia saja belum tentu bisa mengalahkannya. Pada saat ini,
Tuan Muda Ye hanya dengan satu serangan berhasil melukai monster itu sampai babak belur. Lalu menyerang dengan sangat santai. Benar-benar orang dekatnya yang mulia Li Bena. Pada saat ini, Tetua Zhang sudah tidak curiga dengan identitasnya Mile lagi. Mile tersenyum dan berkata, "Ayo kita berangkat." Mereka bertiga terus masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari hutan rimba, lalu muncul dataran yang sangat luas dan tak bertepi. Tetua Zhang berkata dengan serius, "Jika kita masih berjalan maju akan masuk ke wilayah utama klan Siluman Tandus." Klan Siluman Tandus. Mile tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Usai berkata, Mile langsung berjalan ke depan. Tetua Zhang menatap Mile sekilas, lalu berkata, "Nona Yoyo, kenapa aku tidak pernah mendengar nama Tuan Muda Ye?" Yoyo tersenyum dan berkata, "Wajar saja, dia bukan orang alam semesta ini. Dia adalah super jenius yang dicari yang mulia Li Bena dari alam semesta lainnya." Tetua Zhang menganggukkan kepala dan berkata, "Pantas saja." Yoyo melirik Tetua Zhang sekilas dan lanjut berkata, "Yang mulia Li Bena sangat percaya dengannya, bagaikan adik kandung sendiri." Usai berkata, Yoyo juga langsung mengejari Mile. Tetua Zhang yang berdiri diam di tempat. Kata penting, adik kandung sendiri. Tetua Zhang mulai merenung. Seketika, dia langsung mengerti segalanya. Mereka bertiga baru berjalan tidak jauh, terdengar suara bertarung dari arah depan. Mile melihat ke depan, ada dua orang yang sedang bertarung dengan seekor monster. Seorang pria dan wanita. Saat melihat monster itu, ekspresi wajah Tetua Zhang langsung menjadi sangat serius. Seekor monster siluman tandus alam 9 puncak. Kekuatan siluman tandus seperti ini benar-benar sangat menakutkan. Mile melirik siluman tandus itu sekilas. Kekuatannya memang sangat kuat. Lalu, dua master manusia juga tidak lemah. Mereka berdua bekerja sama untuk menundukkan siluman tandus itu. Siluman tandus memiliki tenaga yang kuat, tetapi gerakan tidak cepat. Sedangkan dua master manusia sangat lincah dan berhasil menghindari seluruh serangan siluman tandus itu. Tidak lama kemudian, siluman tandus sudah mulai babak belur. Karena kondisi berada di bawah angin, siluman tandus tidak lagi bertarung, melainkan langsung berbalik badan untuk kabur. Dua master manusia itu juga tidak terus mengejar. Setelah berhenti, dua master manusia barulah tersenyum. Pada saat ini, dua orang ini mendadak menoleh ke arah Mile. Saat melihat Mile dan lainnya, dua orang itu sedikit tercengang, barulah terbang ke depan Mile. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah Tetua Zhang langsung berubah dan ingin menyerang. Tetapi, dua orang ini malah memberi salam kepada Mile, "Pak Dekan." Dua orang ini adalah murid dari Akademi Guanxuan. Mile tersenyum, sebenarnya dari awal dia sudah mengetahui identitas dua orang ini, karena ada sebuah lencana Akademi Guanxuan di dada mereka. Untung saja dua orang ini mengenal Mile, jika tidak pasti akan muncul kejadian yang tidak diperlukan. Mile tersenyum dan bertanya, "Di mana Kuila?" Pria itu menjawab dengan sopan, "Di istana siluman tandus." Mile berkata, "Bawa aku pergi mencarinya." "Baik," balas pria itu. Usai berkata, mereka berdua langsung membawa jalan di depan. Tetua Zhang melihat ke arah Yoyo dengan muka kaget. Yoyo tersenyum dan berkata, "Nanti kamu pasti akan tahu." Usai berkata, Yoyo juga tidak banyak bersuara, dia langsung mengikuti di belakang Mile. Sebenarnya, dia sendiri juga tidak tahu apa-apa. Tetua Zhang hanya diam sejenak, lalu mengikuti di belakang. Di perjalanan, pria itu bertanya dengan semangat, "Pak Dekan, kenapa Anda bisa datang ke sini?" Wanita itu langsung memelototi pria itu dan berkata, "Kak, kamu benar bodoh sekali.
Pak Dekan datang ke sini, pasti datang mencari ketua lembaga dong. Pria itu tersenyum dan berkata, iya. Mereka sangat menghormati Mile, karena Akademi Guanxuan mengubah takdir kehidupan mereka. Mile tersenyum dan bertanya, siapa nama kalian? Pria itu langsung menjawab, namaku Isen Xiao, dia adalah adikku, bernama Saiter Xiao. Mile menganggukkan kepala dan berkata, kalian berdua sama-sama masuk ke akademi. Isen Xiao menganggukkan kepala dan menjawab, iya. Setelah itu, Isen melirik Mile sekilas dan tersenyum berkata, sebenarnya kami berharap bisa berjumpa dengan Pak Dekan, tak disangka begitu cepat sudah bisa berjumpa dengan Anda. Kami juga tidak menyangka Pak Dekan masih begitu muda. Mile tersenyum lebar. Setelah pembicaraan, mereka sudah tiba di istana siluman tandus. Mile menyadari siluman yang ada di sekeliling tidak ada yang mengadang mereka. Tidak lama kemudian, Mile berjumpa dengan Kuila. Kuila sudah menunggunya di gerbang masuk. Saat melihat Kuila, Mile langsung tersenyum manis, lalu berjalan ke depannya dan berkata, Dek, lama tidak jumpa. Kuila tersenyum dan berkata, Kak. Mile mengelus kepala Kuila dan berkata, kita berbicara empat mata. Kuila menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun berjalan ke tempat yang sangat jauh. Tetua Zhang yang berdiri diam di tempat melirik Kuila sekilas, lalu mengerutkan keningnya. Dia sama sekali tidak merasakan aura wanita ini. Benar-benar hal yang aneh. Ekspresi wajah Yoyo yang ada di sampingnya berubah menjadi sangat serius. Dia mengenal wanita ini. Wanita ini adalah Destiny. Dalam biografi yang ditulis oleh leluhur, Destiny termasuk salah satunya. Oleh karena itu, Yoyo mengetahui kisah kehidupan orang yang ada di depannya ini. Seorang wanita yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Tetua Zhang mendadak berkata, bukannya kita datang ke sini untuk mencari orang kerajaan Mingrai yang tersisa itu. Yoyo memandang Tetua Zhang sekilas dan berkata, Tetua Zhang, kita hanya perlu mengikuti Tuan Muda Ye saja. Saat mendengar perkataan ini, Tetua Zhang sedikit kaget, lalu berkata, baik, aku mengerti. Mile dan Kuila berjalan ke tempat jauh. Di perjalanan, Mile tersenyum dan berkata, aku baru belajar satu jurus, bernama teknik lipat. Setelah itu, Mile melambaikan tangannya, seketika ruang waktu yang ada di sekitar langsung terlipat menjadi satu garis. Kuila tersenyum berkata, dia yang mengajarimu. Mile menganggukkan kepala dan berkata, hebat, tidak? Kuila tersenyum dan berkata, sekarang kamu masih belum menguasai secara sempurna teknik lipat ini. Dengan jiwa spiritualmu bisa mencapai tahap ini sudah termasuk menakjubkan. Mile menganggukkan kepala, iya. Kuila lanjut berkata, kamu sudah pelan-pelan akan keluar dari dunia sekarang ini. Mile tersenyum dan berkata, kita semua harus tumbuh dewasa. Kuila memandang Mile dan hanya tersenyum saja. Mile merenung sejenak barulah berkata, Dek, aku merasa kamu dan dia sama, kalian mengetahui segalanya, tapi tidak memberitahuku, betul? Kuila diam saja. Mile menatap Kuila dan menunggu jawaban dari mulutnya. Kuila menganggukkan kepala dan berkata, kami selalu menunggumu, menunggu kamu mencapai tahap seperti kami. Mile memandang Kuila dan berkata, kalian tahu ujung dari perjalanan hidupku, betul? Kuila tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Namanya kehidupan haruslah dijalankan. Baik-baik menikmati kehidupan ini, itu saja. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum. Mile seolah teringat sesuatu dan mulai bertanya, sebelumnya aku pernah mendengar ayahku pernah berkata dunia nyata ilusi, sebenarnya dunia yang bagaimana? Tuan dari pena kebenaran agung berada di dunia itu, merupakan sejenis dunia.
Seolah-olah dunia di dalam lukisan dan dunia di luar lukisan. Miley diam sejenak dan berkata, "Baik, aku mengerti." Kuila tersenyum dan berkata, "Aku akan membawa mereka kembali ke akademi." Miley mengerutkan kening dan berkata, "Sudah mau kembali?" Kuila menganggukkan kepala dan berkata, "Aku dan klan siluman tandus mencapai sebuah kesepakatan. Kedepannya orang kita boleh latihan di klan siluman tandus, sedangkan mereka boleh datang belajar di akademi. Merupakan kerjasama yang menguntungkan dua belah pihak." Miley sedikit kaget dan berkata, "Klan siluman tandus begitu mudah diajak kompromi?" Kuila mengedipkan mata dan berkata, "Awalnya tidak begitu mudah. Tapi, setelah aku bertarung dengan Raja Siluman Tandus, dia pun memutuskan bekerja sama dengan kita." Kenapa kamu menatapku dengan tatapan mata seperti itu?" Meskipun waktu itu pedangku hanya berjarak beberapa milimeter di lehernya, aku juga baik-baik berbicara dengannya. Miley hanya bisa diam saja. Bersambung. Bab 3154. Jangan menyindir dari belakang. Miley langsung menggelengkan kepala dan tersenyum ketika mendengar perkataan Kuila. Raja Siluman Tandus sangat menyedihkan. Tentu saja, ini juga bukan hal yang buruk bagi klan Siluman Tandus. Sekarang reputasi Akademi Guanxuan mulai naik. Kuila tersenyum dan bertanya, "Kak, ada uang tidak?" Miley terdiam sejenak dan berkata, "Uang? Untuk apa?" Kuila memelototi Miley dan berkata, "Tentu saja untuk pelatihan para murid. Mereka sangat menguras uang, aku juga malu terus pergi merampas. Jadi, sekarang aku sedikit miskin." Miley menggelengkan kepala dan tersenyum. Kemudian, dia membuka telapak tangan lalu sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Kuila. Kuila mengedipkan matanya dan berkata, "Banyak cepat." Miley tersenyum dan berkata, "Kembalikan sedikit padaku." Kuila langsung menyimpan cincin penyimpanan dan tersenyum berkata, "Tidak boleh." Miley tertawa. Peda saat ini, Kuila menoleh dan melihat ada seorang pria parubaya yang berdiri di kejauhan. Pria parubaya itu langsung memberi salam ketika melihat Kuila berjalan mendekat. "Nona Kuila." Kuila tersenyum dan berkata, "Raja Siluman Tandus, dia adalah kakakku, juga merupakan dekan Akademi Guanxuan, kenalan dulu." Saat mendengar perkataan ini, pria parubaya itu terdiam sejenak, lalu memandang ke arah Miley. Saat melihat Miley, dia langsung mengerutkan keningnya. Kenapa kakaknya tidak sekuat adiknya? Kuila tersenyum dan berkata, "Ada masalah apa?" Raja Siluman Tandus berkata, "Tidak ada." Setelah itu, dia memberi salam kepada Miley, "Tuan Muda Ye." Miley tersenyum dan berkata, "Raja Siluman Tandus, semoga kerja sama kita berjalan dengan lancar." Raja Siluman Tandus tersenyum dan berkata, "Baik, Nona Kuila dan Tuan Muda Ye memerlukan bantuanku, boleh langsung katakan saja." Miley menoleh ke arah Kuila, sepertinya pedang Kuila tidak hanya berjarak beberapa milimeter di leher musuhnya, melainkan langsung menghajar sampai babak belur. Kuila mengedipkan mata dan berkata, "Kak, kamu jangan memandangku seperti ini. Dalam kondisi biasa, aku tidak akan menggunakan kekerasan. Aku sama denganmu, akan menyelesaikan masalah dengan damai." Raja Siluman Tandus yang berada di samping hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Miley tersenyum dan berkata dengan serius, "Dek, apakah kamu ada cara untuk mengikat orang-orang yang kamu didik ini?" Orang-orang yang dididik oleh Kuila memiliki kekuatan yang menakutkan, lalu semuanya adalah hasil arahan dari Kuila. Jika kedepannya Kuila dan dia sudah tidak ada, maka tidak ada orang yang bisa mengikat mereka. Hal sepertinya mungkin tidak baik untuk Akademi Guanxuan. Kuila berkata, "Sekarang ada, kedepannya."
Setelah itu, Kuila menggelengkan kepala dan berkata, perkataan yang sama, Dekan Akademi Guanxuan selanjutnya harus memiliki kekuatan yang kuat, jika tidak Akademi Guanxuan pasti akan hancur. Karena kekuatan beberapa akademi lainnya juga semakin kuat. Dalam duniawi, beberapa akademi dan cabang Akademi Guanxuan adalah pangeran, merupakan pangeran yang kuat. Mile hanya diam. Sekarang Akademi Guanxuan semakin kuat, tetapi masalah juga semakin banyak. Intinya, hanya ada beberapa orang yang bisa menekan Akademi Guanxuan. Dia salah satunya, Kuila, Quincy dan Vero. Selain mereka, sudah tidak ada orang yang bisa mengatur Akademi Guanxuan. Kuila mendadak berkata, Kak, apa kamu akan mewariskan Akademi Guanxuan pada anakmu? Mile memandang Kuila dan berkata, kenapa bertanya seperti ini? Kuila tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa mewariskan pada anakmu. Mile sedikit kebingungan dan bertanya, kenapa? Kuila menatap Mile dan berkata, jika kamu tidak mewariskan pada anakmu, Akademi Guanxuan juga akan langsung bubar. Pertama, aku, Nona Vero, Nona Quincy tidak akan mengatur Akademi Guanxuan lagi. Orang yang pernah mengikutimu tidak akan tunduk pada orang lain. Jika orang lain yang memimpin, mereka pasti akan berusaha untuk merebutnya. Mile hanya diam saja. Kuila tersenyum dan berkata, semua ini adalah hasil upaya kita. Aku yakin kamu juga tidak rela menyerahkan pada orang luar, betul? Mile tersenyum dan berkata, tentu saja. Sama seperti yang dikatakan Kuila, Akademi Guanxuan hanya bisa diserahkan pada anaknya. Jika diwariskan pada orang luar, maka Akademi Guanxuan pasti akan hancur. Mile langsung mengerutkan kening ketika teringat sesuatu dan berkata, Dek, sebelumnya kalian bilang anakku kemungkinan adalah anak dari langit, bagaimana menurutmu? Kuila mengedipkan mata dan diam saja. Mile memelototi Kuila dan berkata, apa kamu tidak ingin mengatakannya? Kuila tersenyum dan berkata, Kak, kamu tidak perlu peduli dengan semua ini. Intinya, meskipun anakmu adalah orang pilihan langit, juga tidak ada sisi buruk bagimu. Karena dia tidak mungkin membunuh ayahnya, betul? Mile diam saja. Sialan. Semuanya masih belum pasti. Gen dari keluarga yang bukanlah anak berbakti. Kuila mendadak berkata, Kak, aku akan membawa mereka pulang. Kamu lanjut mainnya. Ekspresi wajah Mile langsung masam, main. Aku juga sangat berjuang. Kuila tersenyum dan berkata, baik, Kak, kamu lanjut berusaha. Aku pergi dulu. Mile juga tak berdaya dan berkata, baiklah. Kuila berkata, apa kamu mau kenalan dengan orang yang aku bawa? Mile menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Lagi pula mereka mengenalku. Kuila menganggukkan kepala dan berkata, baik. Usai berkata, Kuila langsung menoleh ke arah Raja Siluman Tandus dan berkata, Raja Siluman Tandus, kakakku adalah orang yang polos, kamu jangan menindasnya. Raja Siluman Tandus langsung berkata, aku tidak berani. Kuila menganggukkan kepala dan melihat ke arah Mile lalu tersenyum berkata, sampai jumpa Kak. Setelah itu, Kuila langsung berbalik badan dan pergi. Mile seketika merasa sedih melihat Kuila pergi. Sudah pergi. Sekarang Kuila adalah orang yang sibuk. Pada saat ini, Raja Siluman Tandus mendadak berkata, Tuan Muda Ye, aku melihat orang dari klan Zokusen mengikutimu, mereka siapa? Mile menenangkan hati dan tersenyum menjawab, kami sedang melakukan sesuatu. Raja Siluman Tandus menganggukkan kepala dan tidak bersuara lagi. Mile berkata, Raja Siluman Tandus, aku ingin membangun sebuah akademi di Star Territory, sampai saat itu aku mungkin membutuhkan bantuan darimu. Raja Siluman Tandus tersenyum dan berkata, baik, kamu langsung cari aku saja.
Milei menganggukkan kepala dan berkata, "Terima kasih banyak." Raja Siluman Tandus tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Milei langsung menoleh ke arah kota Tandus. Sebenarnya dari dulu dia sudah memiliki pemikiran seperti ini. Membangun akademi. Dia mau membangun akademi ke seluruh alam semesta. Setelah itu, Milei membawa Yoyo dan Tetua Zhang meninggalkan klan Siluman Tandus. Di perjalanan, Tetua Zhang sedikit tidak mengerti. Karena mereka sampai sekarang masih belum menemukan Yang Mulia Bianca. Milei selalu memberitahunya, semua masih dalam pengendaliannya. Tetua Zhang hanya bisa memilih untuk percaya. Setelah sampai di kota Tandus, Milei langsung mencari tempat yang luas, lalu meminta Tetua Zhang dan Yoyo membantu untuk membangun akademi. Di dalam kamar, Tetua Zhang memandang Milei dan berkata, "Tuan Muda Ye, kamu membangun akademi." Milei tersenyum dan berkata, "Semua ini bukan keputusan dariku." Tetua Zhang sedikit bimbang dan bertanya, "Keputusan dari Yang Mulia Li Bena?" Milei tersenyum dan berkata, "Menurutmu?" Tetua Zhang ikut tersenyum dan berkata, "Baik, aku akan mengerti. Aku akan menyuruh seluruh anggota klan Zokusen yang ada di kota Tandus untuk membantu Tuan Muda Ye sekuat tenaga." Milei menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Tetua Zhang lanjut berkata, "Iya, kebetulan ada titik perkumpulan klan Zokusen di kota Tandus. Tempat ini sangat strategis, cocok untuk membangun akademi, kita pilih tempat itu saja." Milei menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Tetua Zhang tersenyum dan berkata, "Aku akan menghubungi mereka." Usai berkata, Tetua Zhang berbalik badan dan pergi. Setelah Tetua Zhang pergi, Yoyo memandang ke Milei dan berkata, "Kamu tidak takut mereka menyadarinya?" Milei tersenyum dan berkata, "Ketahuan juga tidak apa-apa." Yoyo berkata, "Omong-omong, apa kamu sudah mengetahui Yang Mulia Bianca Kerajaan Mingrai?" Milei menggelengkan kepala dan berkata, "Saat aku menyelamatkan, dia juga memberikanku begitu banyak uang. Setelah berpisah, aku sudah tidak berjumpa lagi dengannya. Menurutku, orang ini pasti sudah bersembunyi." Yoyo berkata dengan nada serius, "Orang ini tidak boleh diremehkan." Milei memandang ke arah Yoyo, ekspresi wajah Yoyo sangat serius. "Kamu seharusnya pernah mendengar kisah klan Zokusen dan kerajaan Mingrai. Aku beritahu padamu, waktu itu super jenius yang terhebat di kerajaan Mingrai bukan pangeran itu, melainkan Yang Mulia Bianca. Klan Zokusen sangat takut dengannya. Demi menghadapinya, klan Zokusen mengutus 5 master alam peri asli untuk menghadapinya." Milei sedikit tidak mengerti dan berkata, "Kenapa klan Zokusen tidak langsung membunuhnya?" Yoyo menggelengkan kepala dan berkata, "Aku juga tidak tahu hal ini. Tapi, kemungkinan berhubungan dengan pangeran kerajaan Mingrai." Milei berkata, "Apakah sekarang pangeran kerajaan Mingrai berada di klan Zokusen?" Yoyo tersenyum dan berkata, "Iya. Bukan hanya itu saja, lalu menikah tuan putri klan Zokusen. Tapi, setelah kejadian ini, dia selalu tinggal di dalam kamar kecil itu dan tidak pernah keluar lagi." Milei tersenyum dan berkata, "Apa dia menyesal?" Yoyo menggelengkan kepala dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Tapi, dia juga tidak baik dalam klan Zokusen. Meskipun dia membantu klan Zokusen mengalahkan kerajaan Mingrai, dia mengkhianati kerajaan sendiri. Oleh karena itu, sekelompok master klan Zokusen waktu itu meremehkannya, tapi semua ini juga wajar." Milei tersenyum dan berkata, "Coba ceritakan Yang Mulia Li Bena padaku." Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Yoyo langsung menjadi serius. Orang ini sangat hebat, bisa dikatakan super jenius terhebat klan Zokusen dalam sejarah. Dengar-dengar, belum usia 20 tahun sudah mencapai alam peri asli puncak. Bukan hanya demikian,
merupakan tidak terkalahkan dalam satu level. Sekarang tingkatan alamnya menjadi misterius bagi semua orang. Misterius. Miley menganggukkan kepala dan berkata, ada kesempatan aku ingin berjumpa dengannya. Sebenarnya, sekarang dia juga ingin mencari master puncak untuk bertarung, melihat tingkatan alamnya sudah mencapai tingkatan apa. Mencari terlalu kuat, tetapi tidak bisa mengalahkannya, juga tidak ada artinya. Seperti kuila terlalu lemah, juga tidak memiliki arti. Saat mendengar perkataan Miley, Yoyo tersenyum dan berkata, pasti ada kesempatan. Miley menganggukkan kepala. Saat ingin berbicara, tiba-tiba tetua Zhang muncul di depan mereka berdua. Saat melihat tetua Zhang, Miley langsung diam. Ekspresi wajah tetua Zhang sangat masam dan berkata, Tuan Muda Ye, pengurus kota Tandus tidak mau membantuku. Saat mendengar perkataan ini, Miley mengerutkan kening dan berkata, tidak mau membantumu. Tetua Zhang menganggukkan kepalanya. Yoyo langsung berkata, Tetua Zhang, dengan tingkatanmu, seharusnya bisa memerintah mereka, kenapa mereka tidak mau membantumu? Tetua Zhang berkata dengan nada serius, pengurus ini berbeda dengan pengurus lainnya. Yoyo sedikit penasaran dan berkata, apa bedanya? Tetua Zhang berkata dengan sedikit emosi, pengurus ini memiliki backingan. Cui, aku paling benci orang yang memiliki backingan. Benar-benar tidak tahu malu, hanya pandai mengandalkan backingan. Miley mendadak memotong pembicaraan Tetua Zhang. Tetua Zhang, ada masalah langsung katakan saja, jangan menyindir dari belakang. Bersambung.